banyak sekali menolak kedatangan Israel. Itu Al-Quran. Al-Quran. Musuh rakyat. Saudara, kalau saudara juga ingat bahwa tiap titik keringat yang saudara terleburkan musuh itu, maka saudara-saudara akan bekerja dengan giat. Satu kabupaten misalnya, saya sebutkan Kabupaten Ciamis, ketika Anies Rashid Baswedan mau mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI Jakarta di tahun 2017. Keputusan FIFA sudah bulat, Indonesia dicoret jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Nanti dibilang nggak Islam, saya orang Islam. Naik haji saya udah 2 kali, umroh saya udah 3 kali. Ada yang mengatakan saya tidak Islami. Yang katakan tadi, masih ada orang-orang yang berkeliaran di Indonesia ini, sudah darahnya, dagingnya, tulangnya, sumsumnya sudah sepenuhnya membenci kepada pemerintah. Teman-teman yang hormati dan hamba Allah yang saya banggakan, ada hal menarik ketika FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia usia 20. Kenapa bisa dibatalkan? Kita tahu kemarin ada kontroversi terkait dengan adanya timnas Israel. Berbagai macam penolakan, berbagai macam penerimaan juga ada. Ya, namun yang menjadi lucunya adalah ketika kata Mas Gibran, kenapa kepala daerah melakukan penolakan padahal sebelumnya ada teken persetujuan dari kepala daerah, kok tiba-tiba sekarang menjadi penolak gitu. Nah, itulah teman-teman, dan akhirnya pokoknya intinya akhirnya Piala Dunia usia 20 batal dilaksanakan di Indonesia, dan otomatis timnas Indonesia tidak bisa mengikuti ajang Piala Dunia tersebut. Nah, pertanyaannya adalah apa yang dirilis oleh lembaga survei Pak Dr. Burhanuddin Muhtadi tersebut, pertama bahwa Pak Dr. Burhanuddin Muhtadi menyampaikan 80% keterwakilan dari survei yang dilakukan via PON, jadi tidak tatap muka atau tidak survei secara konvensional tapi via telepon, dan pertanyaannya pun cukup sedikit karena memang isunya itu sangat berjarak pendek begitu. Beliau menyampaikan bahwa hal menariknya adalah pertama ketika tokoh politik, tokoh publik yang mereka pilih, yang mereka sukai itu berbicara tidak setuju Israel datang ke Indonesia. Beda halnya dengan pemilihnya, respondennya begitu. Misal pemilih Ganjar itu justru cenderung mengatakan bahwa tidak apa-apa timnas Israel bermain di Indonesia. Sedangkan Ganjarnya sendiri berbicara tidak setuju Indonesia menghadirkan timnas Ganjar. Jadi hal yang menariknya berseberangan gitu antara aspirasi pemilih dengan tokoh yang ingin dipilihnya. Ganjar berbicara tidak setuju timnas Israel, tapi pemilihnya berbicara setuju timnas Israel bermain di Piala U20 yang dilakukan di Indonesia sebelum kemarin dibatalkan. Nah, Anies itu diam, dan Prabowo juga diam, seolah-olah kalau diamnya kita di Indonesia kan seperti setuju begitu. Taruhlah misal katakan Anies dan Pak Prabowo tidak mempersoalkan adanya timnas Israel bermain di Indonesia, yang cenderung setuju misal, tapi pemilihnya justru berbicara tidak setuju timnas Israel. Kita tahu kan ada FPI, ada alumni 212, kemudian juga ada PKS yang cenderung lebih menyukai atau memilih ada di suaranya Pak Prabowo dan juga Pak Anies. Mereka menolak timnas Israel. Artinya bahwa hari ini ada hal kadrun kampret itu sudah mulai bingung mereka posisinya akibat daripada hal tersebut. Nah, terlepas daripada itu, saya ingin melanjutkan pertanyaan karena sekarang sudah resmi dibatalkan oleh FIFA. Indonesia resmi dibatalkan oleh FIFA untuk tidak jadi tuan rumah, dan otomatis timnas Indonesia tidak bisa mengikuti perhelatan Piala Dunia tersebut. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah akan ada efek elektoral yang didapatkan akibat dari pembatalan tersebut? Misal Ganjar Pranowo dengan sikap no-nya kemarin kepada timnas Israel, ataupun juga Anies dan Pak Prabowo yang mengeluarkan seolah-olah bersikap iya, apakah akan ada limpahan suara atau tetap Ganjar Pranowo yang akan mendapatkan
suara elektabilitas tertinggi. Nah, teman-teman yang saya hormati dan hamba-hamba Allah yang saya hormati, kalau melihat daripada hari ini hasil tayangan di berbagai media, justru yang berselancar di atas isu sekarang ini adalah Partai PDI Perjuangan, di mana yang lain, partai politik yang lain seolah-olah mencari aman terkait dengan isu dunia tersebut. Artinya bahwa kesempatan Partai PDI Perjuangan beserta kader-kadernya untuk berselancar menaikkan popularitas di pemilu hari ini, di isu ini dimenangkan oleh Partai PDI Perjuangan. Terlepas daripada kontroversi mereka nanti menyukai atau tidak, itu kita kesampingkan. Yang jelas popularitas gubernur gubernur Bali yang tadinya saya tidak tahu sekarang menjadi tahu, kemudian gubernur Jawa Tengah, kemudian juga Partai PDI Perjuangan, kemudian Gibran Rakabuming Raka, kemudian Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Sekarang mereka sedang berada di pusaran selancar isu Piala Dunia. Artinya mereka secara popularitas sedang diuntungkan. Dan teman-teman, hari ini sudah bukan dipermainkan, tanpa disadari, meskipun ente membenci kepada Partai PDI Perjuangan, tapi tetap ente memberikan jalan untuk naiknya popularitas tokoh-tokoh dari Partai PDI Perjuangan. Itu teman-teman. Nah, terus ketika popularitas sudah tinggi dalam kondisi ketidaksukaan, bagaimana caranya agar popularitas yang tinggi kemudian tingkat kesukaannya bisa dinaikkan. Nah, itu teman-teman. Jadi percuma kalau popularitas tinggi tapi tidak disukai. Nah, karena memori kita itu pendek, maka sekarang kan pentingnya kan popularitas. Jadi tekudu safari politik jika Anies jalan-jalan ke semua kota agar popularitas dan elektabilitasnya capek. Mending kene popularitas mah jika kieu berselancar di tengah isu seperti ini. Adapun cara menaikkan tingkat kesukaan kita bisa buat nanti skema di bulan 1 bulan setelah isu ini naik, buat lagi skema di 3 bulan setelah isu ini naik, dan buat lagi nanti skema 3 bulan dan 1 bulan sebelum pemilihan. Itu teman-teman. Itulah pentingnya bagaimana si calon menggunakan lembaga survei gitu. Dan hari ini jika teman-teman, saya yakin Ganjar Pranowo, Partai PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri, kemudian juga Puan Maharani, Gibran Rakabuming Raka, Pak Wayan Gubernur Bali, Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah, tidak peduli sejauh mana teman-teman membenci mereka. Mau dicaci, mau dimaki, mau dihina, tidak berpengaruh karena popularitas hari ini sedang ditaikkan. Ganjar posisi di Jawa Tengah, tidak harus berkunjung ke Jawa Barat, tidak harus berkunjung ke rumah saya agar orang lain membicarakan, karena mereka sudah otomatis membicarakan sendiri. Mereka berdebat di tengah-tengah masyarakat antara yang suka dengan yang tidak suka dengan sendirinya, tanpa Ganjar harus mengeluarkan modal yang besar untuk turun ke masyarakat memperkenalkan dirinya. Terlepas daripada kesukaan ataupun tidak sukaan, itu bisa dibuat nanti skema-skema tiap bulan ke bulannya. Dan suka tidak suka biasanya di masyarakat itu ada muncul alamiah, ada yang pro, ada yang kontra, itu dimanfaatkan secara natural gitu. Dan tanpa kita sadari kita sudah masuk di dalamnya. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Jadi ketika simpulnya pertama bahwa ketika hasil survei Dr. Burhanuddin tadi menyampaikan pemilih Ganjar menyatakan setuju timnas Israel datang ke Indonesia, tapi Ganjarnya sendiri tidak sama dengan aspirasi pemilihnya, yaitu berkata tidak setuju karena memegang teguh komitmen partai politik, juga memegang teguh komitmen Bung Karno sebetulnya yang komitmen terhadap pembebasan Palestina. Jadi perbedaan antara Ganjar dan pemilihnya itu berbeda aspirasinya pemilih. Kemudian juga Anies Baswedan dan Pak Prabowo Subianto yang cenderung diam jika diamnya dikatakan sebagai iya setuju atau tidak mempersoalkan timnas Israel ke Indonesia.
Beda halnya dengan pemilihnya yang berkata tidak setuju dengan timnas Israel datang Indonesia. Dan itu teman-teman, dan dari isu ini yang diuntungkan menurut saya hari ini adalah partai PDI Perjuangan. Karena yang penolakan kan partai itu kan ada PKS, PDI, dan lain sebagainya. Tapi kenapa yang dibully adalah partai PDI Perjuangan, tidak PKS-nya begitu? Nah, betul nggak? Mereka tidak sadari yang menang dari hasil isu ini adalah PDI dan kader-kadernya. Itu teman-teman. Kemudian juga tokoh-tokoh yang berbicara terkait dengan penolakan kan bukan hanya Ganjar. Ada Kiai Haji Akil Siroj, ada Kiai Haji Khalil Nafis, ada Rocky Gerung, kemudian juga ada siapa lagi? Banyak tokoh-tokoh yang menolak terkait dengan timnas Israel. Tapi kenapa hanya kader partai PDI Perjuangan yang dibully? Gitu. Itulah bagaimana strategi ketika kita menggunakan, betapa pentingnya untuk mencapai sebuah kemenangan menggunakan lembaga survei agar kita tidak bermain, agar kita tidak membuat skema secara ugal-ugalan. Itu teman-teman. Gak perlu safari politik jauh-jauh. Gitu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.